Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah evaluasi hasil pembelajaran atau EHP. Pada kesempatan presentasi kali ini akan dibahas beberapa hal ehwal terkait implementasi evaluasi hasil pembelajaran di sekolah dasar. Pada praktiknya, ini akan kalian lakukan atau belajar banyak melalui penyelesaian dari rencana tugas mahasiswa yang ketiga, atau yang disingkat dengan RTM 3. Adapun beberapa hal yang dirasa penting untuk disampaikan, diantaranya yang pertama adalah CPMK. Atau capaian pembelajaran mata kuliah yang merupakan kompetensi atau kemampuan yang perlu kalian kuasai setelah menyelesaikan RTM 3 ini. Kemudian yang kedua terkait pengalaman belajar, yaitu proses belajar yang perlu kalian lakukan untuk dapat menguasai CPMK dengan baik dan benar. Kemudian nanti sedikit akan dibahas tentang evaluasi. Ini terutama terkait dengan bagaimana dokumen RTM 3 yang sudah kalian selesaikan dinilai. Kemudian yang keempat tentang template. Ini bagian paling penting dari presentasi ini. Pada slide-slide yang terkait dengan ini akan dibedah template laporan investigasi yang menjadi tagihan dari RTM 3. Kita mulai dari CPMK. Kompetensi atau kemampuan yang perlu kalian miliki setelah menyelesaikan RTM 3 ini adalah menulis laporan hasil investigasi evaluasi hasil pembelajaran di sekolah dasar. Pada praktiknya, ini nanti akan kalian lakukan melalui studi kasus di sekolah dasar tertentu yang boleh kalian pilih sendiri. Silakan disepakati dengan semua anggota kelompok masing-masing. Sebagai tips, sebaiknya kalian menjadikan SD yang ada dalam tanda kutip orang dalam, yaitu orang yang kalian kenal seperti lokasi tugas orang tua, karib kerabat, tetangga, atau orang lain yang memang kalian kenal. Ini bertujuan untuk mempermudah kalian dalam melaksanakan kegiatan investigasi. Namun perlu kalian perhatikan bahwa SD yang akan kalian gunakan sebagai lokasi studi kasus tidak boleh sama dengan kelompok lain, baik dari satu kelas yang sama maupun dari kelas yang berbeda. Jadi, pada saat kalian ke SD, kalian harus memastikan bahwa SD tersebut belum menjadi lokasi studi kasus dari kelompok lain. Adapun untuk bisa menulis laporan hasil investigasi terkait implementasi EHP di SD, kalian terlebih dahulu harus melakukan investigasi terkait implementasi EHP itu sendiri di sekolah dasar yang sudah kalian sepakati bersama dengan teman kelompoknya untuk dijadikan sebagai lokasi studi kasus kalian masing-masing. Kemudian hasilnya baru kalian tulis dalam bentuk laporan tertulis. Nah, kemudian untuk pengalaman belajar, jadi pembelajaran tatap muka atau tatap maya terjadwal yang umumnya yang biasanya kita lakukan di kelas kalau tatap muka atau mungkin melalui platform daring seperti Zoom atau Google Meeting
Google Meeting, maksudnya Google Meet, yang kita lakukan secara maya ini diganti. Jadi diganti dengan kalian akan melakukan studi independen di sekolah dasar yang menjadi lokasi yang kalian sepakati bersama dengan teman-teman kelompoknya untuk dijadikan sebagai lokasi studi kasus. Nah, adapun untuk diskusi maupun tanya jawab yang mungkin diperlukan, ini nanti bisa kita lakukan secara online. Misalnya melalui grup chat kelas yang sudah kalian miliki. Nah, kemudian untuk evaluasi dari RTM 3 ini, yang pertama, jadi bobot dari RTM 3 atau bobot total dari RTM 3 ini adalah sebesar 30% dari nilai akhir atau NA yang tertera di akun SIA kalian masing-masing di akhir semester. Nah, sebagai gambaran, apabila nilai dari RTM 1, RTM 2, dan RTM 4 yang kalian peroleh 0 dan nilai RTM 3 yang kalian peroleh adalah 100, maka NA yang tertulis di akun SIA adalah 30. Nah, kenapa kemudian RTM 1 ini, maksudnya RTM 3 ini bobotnya jauh lebih besar dari RTM 1, RTM 2, bahkan dengan gabungan antara RTM 1 dan RTM 2 itu sendiri. Ini dikarenakan jadi RTM 3 ini merupakan pengganti dari UTS yang biasanya dilakukan secara tertulis melalui paper test. Adapun aspek-aspek yang dinilai dari dokumen laporan investigasi yang kalian selesaikan adalah yang pertama, kesesuaian dengan template. Ini bobotnya sebesar 10%. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek konten atau isi laporan yang bobotnya paling besar, yaitu 85%. Dan aspek ketiga yang menjadi aspek penilaian adalah ketepatan pengumpulan tugas yang bobotnya sebesar 5%. Nah, ini bahasan paling penting dari presentasi ini. Untuk template laporan secara umum terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah cover atau halaman sampul, kemudian yang kedua adalah konten atau isi laporan. Konten atau isi laporan ini terbagi ke dalam 6 bab, yaitu bab 1 sampai dengan bab 6 tanpa dapus atau daftar pustaka. Karena laporan hasil investigasi ini pure atau murni dari semua data yang kalian koleksi di sekolah tanpa menggunakan referensi tertentu, maka tidak ada kutipan sehingga secara otomatis bagian daftar pustaka atau dapus tidak diperlukan. Kita bedah template laporan ini mulai dari cover. Seperti pada RTM 2, silakan kalian buat cover sebagus mungkin. Desain semenarik mungkin. Gunakan teknologi yang ada dan bisa kalian gunakan atau pakai. Seperti misalnya Canva, Microsoft Word, atau teknologi lainnya yang bisa mempermudah kalian seperti artificial intelligence atau kecerdasan buatan.
Nah, kemudian untuk bab 1, identifikasi informasi dasar. Bab ini terdiri atas 3 subbab. Subbab pertama adalah identitas sekolah. Pada subbab ini, informasi yang perlu kalian tulis diantaranya adalah nama SD, alamatnya, luas area sekolah, jumlah gedung dan luas masing-masing gedung tersebut, data kepala sekolah, data wakil kepala sekolah jika ada, data guru, data staf, data peserta didik, sampai dengan data security dan tukang kebun. Subbab kedua adalah waktu investigasi. Pada subbab ini, silakan kalian tulis interval waktu yang kalian habiskan atau kalian gunakan atau kalian manfaatkan untuk melakukan kegiatan investigasi. Adapun subbab ketiga adalah tujuan investigasi. Pada subbab ini, silakan kalian menuliskan tujuan dari kegiatan investigasi ini, yaitu menganalisis implementasi evaluasi hasil pembelajaran di sekolah dasar. Untuk rinciannya, data yang perlu kalian koleksi mencakup kebijakan dan pedoman evaluasi hasil pembelajaran, proses dari evaluasi hasil pembelajaran, keterlibatan guru, penggunaan hasil evaluasi, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk kepentingan evaluasi hasil pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah masing-masing. Bab 2, metode investigasi. Bab ini terdiri dari 3 subbab yang disesuaikan dengan 3 metode yang perlu kalian gunakan untuk mengumpulkan data atau informasi, sehingga tercapai tujuan dari kegiatan investigasi yang akan kalian lakukan di sekolah dasar. Ketiga metode tersebut adalah wawancara, kemudian yang kedua observasi, kemudian yang ketiga adalah metode dokumentasi. Pada metode wawancara atau subbab 2.1, kalian perlu menuliskan sejumlah narasumber atau informan yang akan diwawancara. Ini mencakup kepala sekolah, wakil kepala sekolah jika ada, para guru, dan staf. Selain itu, kalian juga perlu mencantumkan instrumen wawancara atau pedoman wawancara yang berisikan sejumlah pertanyaan spesifik yang akan kalian ajukan pada waktu wawancara dengan informan. Pada metode observasi atau subbab 2.2, kalian harus mendeskripsikan mekanisme observasi yang akan kalian lakukan dalam rangka untuk mendapatkan sejumlah informasi atau data terkait implementasi EHP di SD. Sertakan juga matriks atau tabel lembar observasi yang secara jelas menunjukkan aspek-aspek yang menjadi sasaran observasi. Adapun pada metode dokumentasi atau subbab 2.3, kalian harus menuliskan secara jelas dokumen-dokumen potensial yang dapat kalian jadikan sebagai sumber data. Dokumen potensial ini misalnya seperti dokumen kurikulum dan dokumen RPP yang dikembangkan oleh Bapak atau Ibu guru di sekolah dasar. Bab 3, temuan investigasi.
Bab 3 ini bisa juga disebut dengan istilah hasil investigasi. Perihal yang kalian perlu tulis pada bab ini adalah semua data atau informasi yang kalian dapatkan yang sesuai dengan tujuan dan rinciannya. Ini mencakup yang pertama kebijakan dan pedoman, kemudian yang kedua proses evaluasi hasil pembelajaran, kemudian yang ketiga keterlibatan guru, kemudian yang keempat adalah penggunaan hasil dari evaluasi hasil pembelajaran, terutama untuk perbaikan kualitas proses dan hasil belajar pada periode berikutnya atau di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan data dari sarana prasarana yang digunakan pada kegiatan evaluasi hasil pembelajaran. Kemudian bab yang keempat adalah rekomendasi. Pada bab ini, kalian harus menuliskan saran atau anjuran yang layak atau yang patut dicoba. Saran atau anjuran tersebut terutama yang terkait dengan 1. Perbaikan proses evaluasi hasil pembelajaran. Kemudian yang kedua, peningkatan keterlibatan guru. Yang ketiga, penggunaan hasil dari evaluasi hasil pembelajaran. Dan yang keempat adalah terkait dengan pemeliharaan sarana dan prasarana. Oke, itu untuk bab 4 rekomendasi yang perlu kalian tulis nanti di laporan investigasi kalian masing-masing. Nah, kemudian untuk bab 5 rencana tindak lanjut. Nah, untuk menulis bab 5 ini, bayangkan kalau kalian menjadi seorang guru yang harus mengimplementasikan evaluasi hasil pembelajaran. Perlu diperhatikan bahwa bab ini kalian tulis berdasarkan rekomendasi yang telah kalian berikan di bab 4 sebelumnya. Ini mencakup yang pertama terkait dengan perencanaan dan implementasi rekomendasi, dan yang kedua adalah evaluasi berkala terhadap perubahan yang dilakukan. Pada subbab perencanaan dan implementasi rekomendasi, kalian diminta untuk membuat rencana dan tuliskan juga bagaimana rencana tersebut akan dilaksanakan. Kemudian baru di subbab evaluasi berkala terhadap perubahan yang dilakukan, kalian tuliskan terkait bagaimana kalian akan mengevaluasi hal-hal baru yang kalian rekomendasikan secara berkala atau secara rutin pada waktu-waktu tertentu secara periodik dan terus-menerus atau kontinu. Bahasa lainnya kira-kira seperti ini. Pertama, kalian buat rencana evaluasi hasil pembelajaran yang akan kalian lakukan berdasarkan rekomendasi-rekomendasi yang sudah kalian berikan dan tulis pada bab 4 sebelumnya. Kemudian yang kedua, deskripsikan bagaimana rencana tersebut akan kalian laksanakan di SD. Kemudian yang ketiga adalah tuliskan deskripsi lengkap terkait rencana evaluasi berkala atau evaluasi rutin yang bisa dilakukan untuk mengukur kualitas, yaitu bagus tidaknya rencana dan bayangan implementasi yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi hasil pembelajaran yang lebih efektif. Nah, kemudian untuk bab 6 kesimpulan.
Di bab ini, jadi silakan kalian tuliskan kesimpulan yang bisa kalian ambil. Kesimpulan harus disesuaikan pertama dengan tujuan, kemudian yang kedua sesuaikan juga dengan temuan investigasi yang kalian peroleh di SD yang menjadi lokasi studi independen atau studi kasus kalian masing-masing. Beberapa kalimat ringkas yang menggambarkan temuan dari kegiatan investigasi cukup untuk melengkapi bab 6 ini. Nah, demikian presentasi terkait RTM 3 ini. Mudah-mudahan bisa membantu, oleh karena merupakan pengulangan dari apa yang sudah disampaikan di kelas. Insya Allah akan bisa lebih mencerahkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan hasil investigasi dari implementasi evaluasi hasil pembelajaran di SD yang kalian tulis secara berkelompok. Untuk hal-hal yang belum jelas dan perlu didiskusikan atau ditanyakan, silakan kalian bisa posting di grup chat atau kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.